Di video kali ini kita bahas mengenai transfer update, tapi memang sedikit aja ya yang tim-tim di Liga Indonesia yang banyak melakukan pembelian pemain. Sisanya saya ingin membahas sedikit mengenai tim-tim di Indonesia yang mengganti namanya, lalu masalah Pratama Arhan dan juga Egy Maulana Fikri, dan juga saya ingin membahas mengenai penyewaan stadion di beberapa klub di Indonesia untuk yang dipakai di musim depan ya. Jadi kita bahas dulu dari transfer update. Kita lihat di Persebaya Surabaya resmi mendatangkan 2 pemain asing, yaitu ada So Yamamoto dan juga Igor Vidal. Ini So Yamamoto usianya 25 tahun, di musim lalu bermain dengan FK Iskra ya, ini tim asal Montenegro. Dan saya lihat historinya selalu bermain di Liga Eropa ya, di Sparta juga pernah, di Rusia. Lalu sisanya memang lebih banyaknya di FK Iskra. Jadi ini posisinya sebagai sayap kiri atau kanan, tapi naturalnya di sayap sebelah kiri. Artinya Yamamoto ini bisa menggantikan posisi Bruno jika di sebelah kiri. Lalu sebelah kanan ya untuk menggantikan posisi Marukawa ya. Jadi harapannya tentunya bisa menjadi pengganti dari pemain sayap Persebaya Surabaya yang musim lalu pindah ya dari Yamamoto. Lalu Igor Vidal ini pemain usianya sama seperti Yamamoto tadi, 25 tahun, masih sangat muda. Posisinya naturalnya sebagai gelandang serang, tapi juga bisa bermain di sayap kiri atau kanan. Dan ini sama seperti Yamamoto, belum bermain di Liga Asia, jadi kebanyakan bermain di Liga Yunani, Israel, lalu Kolombia, Brasil ya. Jadi bermainnya di Amerika dan Eropa nih dari Igor Vidal. Jadi ini kemungkinan besar jika dipasang untuk skuad Persebaya Surabaya di musim depan, apakah posisinya akan ditaruh di pemain tengah atau gelandang serang? Karena kalau saya lihat permainan dari Nur dan Alwi, walaupun di friendly match kemarin, ini Nur dan Alwi permainannya cukup bagus ya, dimana Nur sebagai pemain gelandang bertahan, Alwi yang hanya membantu menyeimbangkan secara bertahan dan menyerang. Lalu Igor Vidal ini posisinya sama seperti Marcelino Ferdinand ya, gelandang serang. Jadi ini cukup bagus ya, mempunyai pesaing untuk di gelandang serang, dan pemain cadangan di gelandang serang juga cukup oke lah dari Persebaya Surabaya di pemain tengahnya. Tinggal kita masih tunggu pemain sayap siapa lagi yang akan dibeli oleh Persebaya Surabaya ya. Kita masih menunggu apakah akan membeli pemain sayap baru apa enggak. Karena kalau boleh dibilang di sebelah kanan mungkin ada Supriyadi yang penampilannya di musim lalu menurut saya ya, ini Supriyadi cukup bagus sebenarnya permainannya di musim lalu, walaupun jarang diturunkan sebagai starting line up ya. Ini ya, jadi 2 pemain asing dari Persebaya Surabaya, semoga bisa beradaptasi dengan strategi dari Coach Aji. Lalu seterusnya ada Boa Salosa yang resmi pindah ke PSS Sleman dari Borneo. Jadi Boa Salosa usianya sudah tidak muda lagi, 36 tahun. Dan pernah saya bahas juga ya, jika memang Boa Salosa pindah ke PSS Sleman, harusnya Boa Salosa bisa menjadi pemain inti di PSS Sleman. Karena apa? Karena di musim lalu Boa Salosa bersama Borneo, walaupun memang jarang diturunkan sebagai starting line up, tapi sebenarnya ketika Boa Salosa masuk sebagai pemain pengganti, ini berapa kali bisa mencetak gol dari kaki kirinya ya di Borneo. Bahkan bisa menjadi penentu kemenangan untuk Borneo di musim lalu. Jadi semoga harapannya Boa Salosa bisa menjadi pemain inti di PSS Sleman di musim depan ya. Ini mungkin akan dimainkan sebagai pemain depan tetap saja, walaupun bisa bermain di sayap kiri atau kanan ya Boa Salosa. Lalu next ada Nelson Alom yang memperkuat Persita Tangerang di musim depan, sebelumnya membela Persipura. Jadi ini pemain tengah yang cukup bagus juga, musim lalu bermain dengan Persipura Jayapura di sektor gelandang bertahan. Jadi untuk pindah ke Persita artinya gelandang bertahan dari Persita Tangerang sudah cukup bagus lah boleh dibilang dengan kedatangan Alom. Tapi untuk Persipura Jayapura ini banyak sekali kehilangan pemain-pemain pentingnya ya di musim depan. Jadi kita masih nunggu juga Persipura Jayapura untuk mendatangkan pemain siapa, karena gosipnya Persipura Jayapura akan diperkuat kembali oleh Thibaut atau Patrick Wanggai ya, ini gosipnya. Lalu kita bahas mengenai Egy Maulana dan juga Pratama Arhan. Jadi ini request dari ada subscriber saya yang mengirimkan DM ya. Jadi ini saya jawab sekarang, sudah lama juga sebenarnya DM-nya masuk. Untuk Egy Maulana dulu.
Egy Maulana secara resmi tidak memiliki klub karena timnya mengalami boleh dibilang kebangkrutan ya kalau nggak salah, atau izinnya benar ya, krisis keuangan dari Senica. Jadi intinya tim ini didiskualifikasi lah. Jadi banyak pemain yang di PHK termasuk Egy Maulana. Jadi Egy Maulana ini keluar dari Senica karena masalah timnya ya, bukan Egy Maulananya. Karena Egy Maulana bermain bersama Senica berapa kali ditaruh sebagai pemain starting line up. Ini Egy Maulana cukup bagus permainannya. Jadi kalau saya bilang bahwa permainan dari Egy Maulana ini harusnya bisa tetap bermain di Liga Eropa karena penampilannya cukup bagus di musim lalu bersama Senica. Saya sudah mengikuti di statistiknya ya. Jadi harapan saya untuk Egy Maulana semoga bisa menemukan tim barunya, tetap bermain di Eropa sana, seperti Witan Sulaiman juga ya. Witan Sulaiman ini satu tim dengan Egy di Senica, tapi sudah secara resmi mendapatkan tim barunya ya di KS Legia. Jadi artinya Witan Sulaiman sudah aman, sudah mendapatkan tim baru dan tetap bermain di Eropa sana. Tinggal nunggu Egy Maulana, semoga bisa menemukan tim yang baru yang cukup bagus, karena saya kira Egy Maulana standarnya ini sudah cocok bermain di Eropa sana ya. Jadi harapan saya semoga Egy bisa menemukan tim yang baru. Lalu Pratama Arhan, ya ini berbeda kasus dengan Egy Maulana dan Witan. Kalau Pratama Arhan ini pindah ke Tokyo Verdy, ini menjadi salah satu angin segar untuk Tokyo Verdy ya, karena kedatangan back kiri yang cukup bagus, bermain bersama timnas kemarin dan juga di PSIS Semarang. Tapi memang berapa kali tidak ada nama Pratama Arhan di starting line up, bahkan di pemain cadangannya Tokyo Verdy. Saya pun mengamati, mencari live streaming ya ketika Tokyo Verdy main, karena jujur saya ingin melihat Pratama Arhan. Saya cukup menyukai Pratama Arhan, tapi memang berapa kali tidak ada di starting line up, bahkan di pemain cadangan, artinya nggak dibawa. Ini sudah berulang kali saya melihat, pernah Pratama Arhan ada di bangku cadangan tapi nggak dimainkan di pemain intinya ya, di babak kedua nggak dimainkan juga. Nah ini yang menjadi pertanyaan, apakah kedatangan Pratama Arhan ke Tokyo Verdy ini sebagai batu loncatan untuk Tokyo Verdy mendapatkan popularitas ya di media sosialnya Instagram terutama, atau memang Tokyo Verdy ini benar-benar membutuhkan gitu ya Pratama Arhan. Karena seperti kasusnya siapa ya saya lupa, pemain Indonesia sengaja dibeli tapi ternyata terbukti hanya untuk menaikkan popularitas saja untuk di Instagramnya tim tersebut. Nah ini jangan sampai terjadi dengan Pratama Arhan yang boleh dibilang kena prank oleh Tokyo Verdy ya. Ini masih menjaga-jaga aja, jangan sampai, karena saya juga melihat Instagram resminya Tokyo Verdy langsung naik popularitasnya di Instagramnya, postingannya juga Pratama Arhan rata-rata. Jadi banyak sekali warga 62 seperti kita semua yang memberikan komen, bahkan follow Instagram resminya Tokyo Verdy ya. Nah ini yang harapan kita, jangan sampai Pratama Arhan hanya terkena prank untuk Tokyo Verdy menaikkan popularitasnya, tapi harapan kita semua Pratama Arhan bisa menjadi starting line up atau minimal sering dimainkan lah bersama Tokyo Verdy, jam terbangnya ini naik. Karena Tokyo Verdy ini bukan tim yang main-main di Liga 2 Jepang, ini tim yang cukup bagus juga. Dan kita sebagai warga 62 sangat bangga melihat Pratama Arhan bisa bermain bersama Tokyo Verdy. Ya, jadi harapan kita semua tetap mendoakan yang terbaik untuk Pratama Arhan ya. Ini jawaban saya untuk pertanyaan yang kemarin kalian kirim DM-nya.